Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada bermacam-macam. Contohnya, satu, kita punya bangun kubus. Ya, betul, bangun kubus. Yang kedua, kita punya bangun, siapa yang tahu bangun apa ini? Hampir mirip dengan bangun kubus adalah bangun balok. Ya, betul, bangun balok. Yang ketiga kita punya yang biasa di biskuit-biskuit. Ya, betul, bangun tabung. Ini adalah bangun tabung. Seperti ini adalah bangun kerucut. Ya, betul. Yang terakhir kita punya satu bangun lagi. Yang biasa kalian mainkan adalah bangun bola. Ya, betul, bangun bola. Kita belajar ciri yang pertama. Kita akan belajar tentang ruas garisnya. Nah, kita belajar dari ruas garis bangun kubus. Nah, bangun kubus mempunyai sisi. Sisi-sisinya itu berbentuk apa ini? Ini bentuknya apa ya? Ya, betul, berbentuk persegi. Nah, dari persegi-persegi ini kan banyak. Nah, itu ada yang berhimpitan. Nah, berhimpitan itu kita bisa gabungkan jadi membentuk bangun kubus. Nah, garis-garis yang menghubungkan itu yang dinamakan ruas garis atau biasa kita sebut rusuk. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yuk, kita hitung bersama-sama. Ini ada berapa ya rusuknya? Yuk, kita lihat dari yang pertama. Bagian atas ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu bagian bawahnya 5, 6, 7, 8. Nah, di sini masih ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti 8 ditambah 4. Ruas garisnya ada 12. Ya, betul. Sekarang bangun kubus mempunyai 12 rusuk atau 12 ruas garis. Nah, sama seperti halnya bangun apa ini tadi? Ya, betul, bangun balok. Bangun balok juga mempunyai 12 ruas garis ataupun rusuk. Sama, kita atas hitung 1, 2, 3, 4. Bawah 5, 6, 7, 8. Samping 9, 10, 11, dan 12. Nah, untuk ruas garis bangun balok dan bangun kubus itu adalah sama, berjumlah 12. Nah, sekarang kita lihat di bangun yang lain. Apakah sama? Kira-kira sama tidak? Ya, betul. Tidak sama. Kita akan belajar tentang bangun apa ini tadi? Kerucut. Ya, betul. Bangun kerucut ada berapa ruas garisnya? Bangun kerucut mempunyai 1 ruas garis. Mana, Bu? Di situ kan nggak ada yang garis. Ya, betul. Ini tidak ada garis. Tetapi dibangun di bawahnya ini, di alas, adalah berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini yang menjadi ruas garis. Maka ruas garisnya ada berapa? 1. Betul. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah nih, bangun apa? Betul, bangun tabung. Sama seperti tadi, bangun kerucut mempunyai ruas garis 1 dari bangun lingkaran, bangun datar lingkaran. Nah, kalau tabung, lingkarannya ada berapa? Ya, betul sekali, ada 2. Di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi, bangun tabung mempunyai 2 ruas garis, yaitu lingkaran yang ada di atas
dan lingkaran yang ada di bawah. Nah, sekarang bangun yang terakhir. Bangun apa ya? Bangun bola. Bangun bola apakah mempunyai ruas garis? Coba kita perhatikan. Ada tidak ya? Kira-kira ada nggak ruas garisnya? Oh iya, betul. Bangun bola tidak mempunyai ruas garis. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah sisi. Sisi adalah gabungan-gabungan dari bangun tadi, dari ruas garisnya. Nah, seperti yang pertama, ada bangun balok dan kubus. Karena ruas garisnya sama, pasti sisinya juga sama. Nah, di sini ada ruas garis yang menjadi satu bidang atau menjadi sebuah bangun datar. Tadi bangun datar apa? Bangun datar persegi. Nah, ada berapa bangun perseginya? Kita hitung. Atas dan bawah, berarti ada 2. Samping kanan dan samping kiri, berarti ada 2. Depan dan belakang, berarti ada 2 juga. Ada 2 ditambah 2 ditambah 2, berarti ada 6. Sisi bangun kubus dan bangun balok ada 6 sisi. Nah, sekarang untuk bangun kerucut, kira-kira ada berapa sisi? 1 atau 2? Atau malah tidak ada sisinya? Siapa yang jawab 1? Siapa yang jawab 2? Nah, sekarang kita lihat dari bangun kerucut. Bangun kerucut adalah memiliki 2 sisi. Loh, sisinya yang mana, Bu? Kan itu cuma ada 1. Tadi dari bawah adalah bangun lingkaran. Nah, sekarang akan dibuka. Ini adalah juga bangun kerucut. Nah, kerucut itu dibangun dari bangun lingkaran dan bangun. Nah, dari bangun kerucut tadi ada bangun lingkaran dan ini dinamakan sisi selimut karena dia mempunyai selimut. Nah, itu dinamakan, makanya dia mempunyai 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan bentuk dari sisi selimut. Nah, sekarang kita lanjut ke benda atau bangun yang keempat, yaitu bangun tabung. Nah, sama. Tabung juga mempunyai berapa sisi? Ayo. Iya, betul. 3 sisi. Sisi atas dan sisi bawah adalah berbentuk lingkaran. Sedangkan selimut, dia juga mempunyai selimut. Selimutnya kalau dibuka akan membentuk bangun persegi panjang. Iya, betul. Jadi, tabung mempunyai 3 sisi. Dan terakhir, bangun bola. Bola yang selalu kita mainkan ya. Nah, bola hanya mempunyai 1 sisi di sini. Ini adalah merupakan sisinya bola. Jadi bola hanya mempunyai 1 sisi. Nah, dan yang terakhir, kita akan tahu ciri-ciri dari bangun ruang. Itu adalah titik sudut. Nah, titik sudut. Mana ya titik sudut? Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah bangun, balok, dan kubus. Nah, di sini ada nih yang lancip-lancip. Nih. Ini yang lancip-lancip dinamakan titik sudut. Ya, betul. Titik sudut adalah pertemuan antara ruas garis dan ruas garis nih yang menghasilkan sudut. Di sini ada sudutnya. Jadi ada berapa kira-kira sudutnya? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Jadi, bangun kubus ada 8 titik sudut. Sama juga dengan bangun balok. Dia mempunyai 8 titik sudut. Nah, sekarang kalau kerucut berarti punya berapa titik sudut? Berapa ya? Coba, siapa yang tahu? Iya, betul. Titik sudut bangun kerucut hanya ada 1. Nih, titik sudutnya ada di sini. Di sini nih. Jadi ada di dalamnya. Antara bangun selimut, sisi selimut dan sisi alas itu ada sudutnya. Dan kalau kita pakai bangun, ini bangun apa tadi? Bangun tabung itu tidak memiliki titik sudut karena ini lingkaran dan ini juga melingkar. Tidak ada yang memiliki titik sudut. Sama juga dengan bola. Bola tidak memiliki titik sudut. Nah, sekian penjelasan untuk hari ini. Semoga dapat membantu kalian mempersiapkan PAT yang akan datang. Terima kasih, dadah. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kalian yang menontonnya. Salam AMDG.